Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukronillah amma ba'd. Apa kabar sahabat semuanya yang soleh dan solihah semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat semua, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua masih semangat puasanya? Insyaallah ya, semoga semuanya masih semangat dan masih kuat dalam melaksanakannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, setelah kita semua mengetahui begitu banyak keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan, dan juga kita mengetahui juga apa saja hal-hal yang akan merusak pahala puasa kita, yang semoga kita semua bisa menjauhi atau menghindari dari hal-hal yang akan merusak pahala puasa kita. Nah, sekarang apa saja yang hal-hal yang akan membatalkan puasa kita? Beda ya antara yang membatalkan dan yang merusak pahala puasa kita. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan sedikit yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Langsung aja sahabat semua, apa aja sih hal-hal yang akan membatalkan puasa? Semuanya ada 9. Apa aja yang 9? Yang pertama yang akan membatalkan puasa itu yaitu dengan memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5 gitu. Nah, kalau kita memasukkan salah satu hal gitu, apapun itu, ke lubang yang 5 dalam tubuh kita, maka akan batal puasanya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu lubang mulut, yang kedua lubang hidung, yang ketiga lubang telinga, yang keempat lubang buang air kecil, yang kelima buang lubang air besar. Nah, itu kalau kita memasukkan ke salah satunya maka akan batal puasanya. Lubang mulut misalkan kita memasukkan sesuatu hal kayak apapun itu, mau makanan atau apa masuk, itu akan membatalkan puasa, tapi dengan syarat kalau kita melebihi dari tenggorokan gitu. Tapi kalau misalkan kita cuma memasukkan ke lubang mulut gitu ya, ke lidah misalkan, cuma nggak masuk ke tenggorokan, itu nggak batal. Misalkan kita mencicipi masakan atau kita menempelkan, misalkan malam ada es krim sisa atau apa gitu, terus kita tempelin di mulut, itu batal enggak ya, karena yang membatalkan adalah masuknya ke tenggorokan gitu. Kalau cuman di sini nggak batal, cuma tetap aja ya buat apa gitu, wah dimakan enggak, buat apa digitu-gituin gitu ya, bikin sakit hati aja kan gitu, nggak dimakan, itu namanya tapi makruh gitu ya hukumnya. Nah, nggak batal kalau kita cuma masukin aja ke lubang mulut tapi nggak sampai ke lewat tenggorokan, asal kita nggak boleh nelen aja gitu ya, intinya nggak boleh ada yang masuk. Nah, itu kalau memasukkan ke lubang mulut. Terus kalau misalkan ludah gitu, apakah batal gak ludah? Nah, kalau ludah itu tidak batal asal dengan syarat 3. Dengan syarat apa? Ludahnya ludah sendiri ya, bukan ludah orang lain gitu. Maksudnya gimana sih ludah orang lain gitu, masa kita menjilati atau minum lidah orang lain gitu ya? Maksudnya jangan ada orang yang meludah kita ludah gitu ya, jorok juga kan gitu. Dan misalkan kita kayak lebih ininya, kita kan misalkan udah suami istri nih gitu ya, terus maaf ya agak ini gitu, terus kita berciuman misalkan, nah itu kan pastinya gitu akan tertukar si ludahnya itu, suami istri itu. Nah, kalau kita nelen ludah orang lain gitu, bukan kita ludah kita sendiri, maka akan batal puasanya gitu maksudnya. Terus ludahnya juga harus ludah yang murni gitu ya, murni, belum tercampur apapun gitu. Jadi misalkan kita kayak mencicipi apa gitu ya, mencicipi makanan atau misalkan minuman apapun itu, terus kita kayak
sedikit ada tercampur permen atau apa gitu ya, nah kita ketelan isi air ludahnya, maka itu batal. Jadi harus murni itu tuh si ludah belum tercampur apapun gitu ya, harus murni ludah murni ludah kita gitu dan belum tercampur apapun. Dan yang ketiga, asal ludahnya itu gak boleh ludah yang sudah keluar dari mulut kita misalkan diminum lagi, nah jadi harus masih dalam mulut baru kita nelan ludah. Misalkan kita kan ada ludah, nah gitu kita telan itu nggak apa-apa asal kita ludahnya lidah sendiri dan lidahnya murni. Tapi kalau misalkan ludahnya udah dari luar terus kita minum ya, misalkan kita ludah banyak terus kita masukin ke gelas terus kita simpan di kulkas ya, pas diangkat lagi dingin gitu ya, enak siang-siang, nah itu batal kalau misalkan kita ludahnya udah dikeluarin dan diminum lagi gitu. Jadi gak apa-apa kalau misalkan ludah telan asal ludahnya masih di dalam dan murni gitu, itu gak batal. Nah itu memasukkan ke lubang mulut. Kalau misalkan ke lubang hidung batal gak sih? Misalkan kan kita wudhu juga tuh, nah suka ada suka masukin sedikit air ke lubang hidung, nah itu batal gak sih? Enggak ya, asal syaratnya kita tuh masuk ke lubang hidung tuh kayak sampai ngerasa kalau masuk air tuh kayak panas gitu ya, di sebelah sini mungkin di atas ya, agak atasan. Jadi kalau misalkan yang suka ngupil gimana nih gitu ya, jadi asal sayang juga gitu, takutnya batal. Nah itu juga pokoknya asal syarat kayak kita tuh kayak masukin tangannya tuh kayak mungkin sampai sini ya, kayak ngerasa udah panas gitu ya kalau kena air tuh di sini perih gitu ya si hidungnya. Nah itu batasan batal dalam lubang hidung. Terus juga ini telinga, lubang telinga. Nah lubang telinga juga sama, bisa kita kan enaknya ngorek kuping atau apa. Nah kalau korek kuping kita pakai korek kuping yang itu yang panjang, nah itu akan batal puasanya. Tapi kalau misalkan batasannya gak batal, lubang hidung itu kayak dari ini ya, jadi kelingking, masukin jadi kelingkingnya. Nah itu kalau batasan jadi kelingking masuk situ, itu ukuran batal puasanya. Selagi itu masih masuk si jari kelingkingnya gak batal puasanya. Beda sama korek kuping ya, kalau korek kuping yang lainnya yang kecil masuk ke lubang itu akan batal, ke lubang telinga batal puasanya. Jadi masih aman ya kalau pakai jari kelingking. Nah itu ke lubang telinga. Dan yang keempat ke lubang depan gitu ya, lubang buang air kecil gitu ya, misalkan kita memasukkan apapun itu air atau misalkan kateter ya, kalau lagi sakit kita masukin alat ya untuk biar bisa buang air kecil misalkan, nah itu akan batal puasanya. Atau misalkan kita ke lubang belakang gitu ya, ke dubur gitu ya, nah itu misalkan kita kayak punya penyakit ambeien gitu, asir, nah kita masukin obat ke dalam duburnya lagi puasa nih misalkan, nah itu batal puasanya. Jadi gak boleh ada sesuatu yang masuk ke lubang yang 5 tadi gitu, syaratnya udah disebutkan tadi seperti itu. Nah itu yang pertama ya, memasukkan sesuatu ke lubang hidung akan batal puasa, ke lubang yang 5 akan batal puasa. Yang kedua yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, kalau tidak sengaja berarti nggak batal. Misalkan kita sengaja tuh kayak kita masukin apa ke mulut biar kita muntah ya, itu akan batal puasa kalau kita sengaja. Atau misalkan kita datang ke tempat-tempat yang memang akan memancing kita muntah, misalkan ke tempat-tempat yang bau gitu ya, ke dekat sampah atau apa, itu akan memancing kita untuk misalkan muntah gitu. Nah itu gak boleh, itu akan, kalau kita misalkan muntah batal puasanya gitu, karena kita kayak sengaja gitu memancing muntah. Nah kalau tidak sengaja, tahu-taunya kita muntah aja gitu ya, itu enggak batal ya kalau enggak sengaja, asal syarat kalau misalkan kita tuh dalam perjalanan ya di kendaraan kita tuh kayak muntah, nah asal kita tuh kayak sebelum kita menelan ludah itu si ludahnya gak boleh ditelan dulu sebelum kita berkumur gitu. Jadi kita tuh harus berkumur dulu sebelum kita menelan ludah yang tadi setelah muntah, itu asal syarat seperti itu. Kalau misalkan kita nelan ludah sebelum kita berkumur, tetap aja udah bercampur ya ludahnya sama muntah, sedangkan muntah itu kan najis gitu ya, maka itu batal puasanya.
tercampur dengan sesuatu hal gitu. Nah, itu yang kedua yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga yang membatalkan puasa adalah bersenggama ya, atau berjima gitu, berhubungan suami istri gitu. Nah, kalau ada suami istri yang bersenggama meskipun tidak keluar mani atau meskipun sebentar saja gitu melakukannya, maka itu akan membatalkan puasa. Nah, kalau ukuran membatalkan puasa, kalau untuk laki-laki itu kayak memasukkan, mohon maaf ya, agak ini juga gitu ininya penjelasannya. Nah, kalau laki-laki ukuran batal puasa itu kayak memasukkan semua kepala zakar ya, kepala penisnya itu masuk seluruh kepalanya aja gitu ya, itu akan batal puasa. Nah, tapi kalau perempuan beda lagi, meskipun hanya masuk kepalanya aja tetap aja, meskipun setengahnya aja, setengah atau baru masuk sedikit aja, itu batal puasanya kalau untuk perempuan. Jadi harus benar-benar kita tuh kayak menjaga jangan sampai kita terkena hal-hal yang akan membatalkan puasa selagi kita melaksanakan puasa Ramadan itu. Nah, itu yang ketiga, yaitu berjima atau bersenggama. Dan yang keempat yang membatalkan puasa adalah keluar air mani. Nah, ini meskipun keluarnya itu kita secara enggak bersetubuh gitu ya, enggak berjima sama suami istri gitu, enggak berhubungan badan. Nah, meskipun seperti kita keluarnya secara onani gitu ya, keluar maninya, atau misalkan kita hanya misalkan bermesraan saja gitu, nggak sampai berhubungan intim, nah itu keluar mani, nah maka akan membatalkan puasa. Beda lagi kalau kita keluar maninya kayak cuma hanya dari mimpi saja, atau kita selain dari mimpi nggak sengaja, pokoknya kita keluar maninya, maka itu nggak batal puasanya. Nah, itu yang keempat ya, yang keempat keluar air mani. Dan yang kelima yaitu keluarnya darah haid. Kalau misalkan perempuan lagi puasa terus keluarnya darah haid, meskipun itu sudah sore, udah terbenam matahari menjelang waktu maghrib, tetap aja itu dihitung hari itu kita keluar darah haid, maka harus batal puasanya, haram kita melaksanakan puasa. Nah, tapi nanti harus qadha ya kalau untuk yang haid puasanya. Dan yang keenam yaitu keluar darah nifas, haid nifas gitu, itu harus batal puasanya dan nanti harus diqadha di hari yang lain setelah bulan Ramadan gitu. Jadi jangan sampai, kalau kita bisa masih kuat ya puasanya qadha aja gitu, nggak usah kita yang gampang gitu, maksudnya fidyah tapi tetap aja qadha gitu, biar lebih afdal juga gitu. Dan yang ketujuh yaitu melahirkan bayi atau bakal bayi. Nah, kalau bayi berarti kita setelah melahirkan disebutnya nifas ya, berarti itu batal puasa. Atau bakal bayi berarti itu namanya apa, keguguran ya, atau karuron ya zaman dulu. Nah, itu kalau keguguran gitu akan membatalkan puasa meskipun keluar darahnya sedikit misalnya, tetap aja itu namanya nifas dan harus batal puasa setelah melahirkan bayi atau bakal bayi. Itu yang ke-7. Yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal itu berarti ada 3 metode ya, ada 3 hal. Karena apa? Misalkan 3 hal hilang akal. Karena pertama yaitu gila ya, gila misalkan tahu-taunya dia lagi puasa jadi gila gitu ya, nah itu batal puasanya, berarti dia hilang akal. Kalau misalkan dia hilang gilanya dari misalkan seharian penuh terus gak sadar-sadar, maka itu batal puasanya. Yang kedua karena misalkan pingsan. Nah, kalau pingsan kita tuh kayak sering pingsan atau tahu-taunya nggak tahu waktu itu habis sahur, misalkan kita pingsan seharian penuh gitu ya, ingat-ingat lagi kita isya gitu ya setelah waktu buka puasa, nah itu kalau kita pingsan seharian itu maka batal puasanya. Tapi kalau misalkan kita sempat kayak siang-siang kayak itu kayak langsung sadar dulu sebentar gitu setelah pingsan, meskipun hanya berapa aja sadarnya, seberapa menit gitu ya, itu kalau misalkan pernah sadar gitu ya dari pingsannya, itu gak batal puasanya. Terus
asal juga hilang akal itu karena sebab tidur. Nah kalau tidur nggak akan batal puasa meskipun seharian penuh ya. Tapi masa iya sih ada manusia yang tidurnya seharian penuh siang malam gitu ya. Ada ini misalkan habis sahur tidur terus sampai misalkan besok pagi lagi atau misalkan berapa lama gitu. Nah hewan juga mungkin nggak selama itu ya, nggak seharian itu pun gitu tidurnya. Nah apalagi manusia gitu. Tapi ya kalau misalkan ada yang seperti itu tidur seharian nggak batal puasanya. Yang kesembilan, yang membatalkan puasa itu adalah murtad. Yang murtad itu adalah misalkan kita meyakinkan bahwa bakal ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, atau kita meyakinkan bahwa nabi ini bukan nabi yang terakhir gitu, atau misalkan kita meyakinkan bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita merendahkan adanya neraka, kita merendahkan adanya surga, kita merendahkan kepada azan gitu ya, atau kita merendahkan hal-hal yang baik yang moga haji yang lain-lainnya, kita merendahkan, meyakinkan rendah itu bahwa itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita rendahkan, kita yakinkan seperti tidak seperti itu halnya gitu. Nah kalau seperti itu maka kita termasuk orang yang murtad. Harus cepat-cepat kita kembali lagi pada agama Islam, dan kita akan, kalau kita murtad seperti itu maka akan batal puasanya. Nah itu aja sahabat mungkin yang membatalkan puasa, semuanya ada 9. Semoga kita semua bisa memahami dan kita bisa menjauhi dari hal-hal yang akan membatalkan kepada puasa kita, supaya kita puasanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa lebih baik lagi. Semoga menjalankan ibadah puasanya kita bisa melaksanakan ibadah, meraih keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan tahun sekarang ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian dan yang lainnya. Terima kasih yang sudah menyimak dan juga mengamalkannya. Mohon maaf, saya hanya lagi belajar, juga saling mengingatkan kepada semuanya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.